Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, satu-satunya channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru, yang mulai akan berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini kita pada video yang ke-271. Mohon maaf ini saya sambil ngedit-ngedit sedikit karena ini untuk memberikan tanda video yang ke-271. Jadi kali ini kita pada video yang ke-271. Pada video ke-271 ini kita masih membahas pasal 477 ayat 1 tentang pencurian, yaitu pada huruf E. Pasal 477 ayat 1 berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau paling banyak kategori 5 setiap orang yang melakukan. Kemudian huruf E-nya adalah pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Nah, ini unsurnya, penjelasannya cukup panjang. Pencurian adalah mengambil barang, baik sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum. Itu pencurian. Pada malam itu berarti pada saat terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Jadi kalau misalnya jam 19 itu malam, jam 03 dini hari itu termasuk malam, 05 termasuk malam. Intinya adalah malam itu adalah terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, itu adalah malam. Suatu rumah, nah dalam suatu rumah ini, rumah itu tidak harus gedung tingkat atau mungkin yang bagus, itu tidak. Rumah semacam gubuk saja itu bisa disebut rumah dalam KUHP baru, asalkan tempat tersebut itu untuk kegiatan keseharian, untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat, untuk cuci, untuk masak, kumpul keluarga di situ. Walaupun bentuknya itu sederhana sekali ya, itu tetap disebut sebagai rumah. Namun sebaliknya, walaupun bentuknya gedung bagus, berkaca dan sebagainya, namun tidak untuk kegiatan sehari-hari, sebagai contoh kantor, gedungnya bagus, itu tidak bisa disebut rumah. Karena apa? Karena tempat itu tidak untuk kegiatan keseharian. Kemudian toko atau mall itu tidak bisa disebut rumah. Karena apa? Tidak untuk kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Jadi berbicara rumah itu bukan dikualifikasikan dari bentuknya, tapi juga fungsinya. Walaupun bentuknya sederhana, kalau untuk kegiatan keseharian ada suami, anak, istri, kumpul keluarga di situ, itu tetap sebut itu adalah yang dimaksud rumah. Dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jadi pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu berarti itu di luar rumah, namun di dalam pekarangan. Namun pekarangan itu tertutup. Yang dimaksud tertutup di sini adalah bukan berarti tertutup rapat oleh tembok yang tinggi, orang tidak bisa masuk, bukan seperti itu. Namun pekarangan tertutup itu adalah pekarangan yang memiliki batas. Batasnya itu di daerah masing-masing itu tetap berbeda-beda. Bisa jadi batasnya pakai kayak macam selokan, bisa jadi dipagar bambu, atau bisa jadi dikasih pagar-pagar tanaman. Kalau di kampung saya ini rata-rata pagarnya pakai pohon teh-tehan itu ya, untuk pokok teh-tehan itu. Jadi satu ilmu, kenapa kok orang Jawa atau orang Indonesia itu suka menanam pohon teh-tehan untuk batas pekarangan? Karena apa? Begitu dia ditancapkan di titik A, di sini dia tidak akan bergeser pohonnya.
Tapi kalau pohon yang besar-besar, misalnya pohon jati, pohon mahoni, pohon munggur, pohon durian, bisa jadi pergerakannya itu bisa ke kanan membesarnya, bisa ke kiri membesarnya. Namun kalau pohon tetean tidak, selamanya dia akan menggaris di situ dan imbang ke kanan dan ke kirinya. Buktikan saja. Mengapa? Sebabnya tetean dipilih sebagai batas pekarangan. Nah, itulah yang dimaksud tertutup. Kemudian ini koma ya. Koma yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Jadi orangnya masuk itu tidak dikehendaki oleh yang berhak. Nyelonong sembunyi-sembunyi, ya kan? Masuk di situ. Bagaimana kalau pencurian di dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan yang tertutup, namun orang yang ada di situ itu dikehendaki datangnya atau diketahui datangnya. Contoh seperti ini. Dalam malam hari ada sebuah resepsi, maka ada undangan datang. Orang-orang yang datang ke resepsi itu kan diundang oleh yang kan, berarti kan kedatangannya diharapkan untuk datang. Nah, pada saat itu hadiri undangan resepsi malam hari, ya benar di dalam sebuah rumah dia mencuri, misalnya mencuri dompet atau mencuri HP. Ini tidak termasuk ini. Tidak termasuk pasal ini. Karena apa? Kedatangan orang itu masuk ke dalam pekarangan halamannya atau ke dalam rumahnya itu diketahui atau malah justru diharapkan oleh pemilik rumah. Ini maksud dari pasal 477 huruf ayat 1 huruf E. Saya ulangi lagi biar jelas. Pasal 477 ayat 1 huruf E, pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Kalau terjadi pencurian pada situasi seperti yang diterangkan pada ayat 1 huruf E pasal 477 ini, maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Saya ulangi sekali lagi, rumah tidak peduli bentuk bangunannya kayak apa, bisa berbeda-beda asalkan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk tinggal di situ itu rumah. Sebaliknya bentuknya bagus, kalau tidak untuk kegiatan atau untuk tempat tinggal sehari-hari, itu bukan rumah. Dalam pekarangan tertutup bukan berarti harus ditutup rapat pakai tembok, namun ada batasnya. Batasnya itu bermacam-macam. Bisa jadi pohon, tetean, selokan, atau juga bisa jadi pagar, bisa jadi juga tembok. Yang ada rumahnya, ada pekarangan itu di situ ada rumahnya. Bagaimana kalau pekarangan tertutup tetapi tidak ada rumahnya, kosong misalnya? Nah, ini tidak termasuk dalam pasal 477 ayat 1 huruf E. Dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Jadi masuknya ini sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh pemilik. Lain kalau datang namun diketahui oleh pemilik, bahkan yang saya contohkan resepsi tadi diundang, itu tidak masuk pasal ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-271. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih juga. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat untuk subscribe channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.